Bab 2663. Baik atau buruk. Tetapi kamu harus ingat bahwa pada kenyataannya, ketergantungan terbesar seorang kultivator bukanlah kekuatan eksternal, tetapi kekuatannya sendiri. Kata-kata Erikin selanjutnya juga menyentuh dan banyak berpikir di hati Ramaji. Memang, dengan kultivasi awalnya di fase penilaian alam, Erikin mengikuti satu penurunan yang kuat dan memecahkan krisis dengan kekuatannya sendiri, yang jauh lebih sulit daripada para tetua yang mengandalkan tanggul di belakangnya. Sekarang ada tetua di belakang dirinya untuk membantu, apa yang akan terjadi di masa depan. Dirinya tidak bisa mengandalkan bantuan orang lain sepanjang hidupnya, pada akhirnya, dirinya harus cukup kuat. Aku mengerti Saudara Qin. Di masa depan, aku akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatanku. Di mata Ramaji, ada juga rasa perang yang tinggi. Kakak tertua Erikin, yang berada satu tingkat di belakang kultivasi lawan, dapat dengan mudah dikalahkan oleh 7 musuh. Dirinya telah mempelajari begitu banyak metode ilmu sihir di keluarganya dan memegang segala macam harta karun di tangannya. Tidak bisakah dirinya menangani 7 kultivasi pada tingkat yang sama? Menyaksikan pertempuran Erikin, tidak hanya membuat Ramaji tahu kekuatannya, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan kemampuan saudara. Ngomong-ngomong, Octayu baru saja mengatakan bahwa wilayah rahasia akan segera dibuka. Tahukah kamu apa itu? Erikin bertanya sambil tersenyum. Aku benar-benar tahu sesuatu tentang tempat rahasia galaksi akhir-akhir ini. Pada saat ini, Erikin dan Ramaji terus terbang sambil berbicara. Di atas kekosongan, seorang pendeta Tao tua melihat sekeliling tanpa daya. 10 kaki darinya, napas aneh mengalir, membentuk sangkar transparan, yang sepenuhnya memenjarakannya di sini. Teman seiman, pertempuran berikutnya sudah berakhir. Sekarang kamu bisa melepaskanku. Orang tua berjubah Tao adalah pelindung yang mengikuti Nimo Yu sepanjang jalan untuk melindungi keselamatannya. Meskipun kultivasi telah mencapai ranah fase penilaian kecuali Ramaji, seorang pria dengan status khusus, generasi muda dari keluarga umum, tidak akan ada pelindung. Tapi bagaimanapun, Nimo Yu menderita kerugian di tangan Erikin sebelumnya, dan sekarang dia menyelinap keluar kota bersama Erikin. Meskipun Nimo Yu merasa bahwa dia melakukannya tanpa disadari, pada kenyataannya, semuanya berada di bawah pengawasan penguasa kota. Oleh karena itu, pendeta Tao juga diatur oleh penguasa kota A untuk menangani masalah ini. Tidak hanya untuk melindungi Nimo Yu, tetapi juga untuk menunggu kesempatan untuk bertindak, agar tidak membuat kontradiksi antara kedua belah pihak tidak dapat didamaikan. Akibatnya, tetua jubah Tao tidak pernah menyangka bahwa ketika Erikin dan Nimo Yu bertarung, mereka seimbang di awal dan tidak bergerak. Kemudian Erikin diselimuti kabut hitam, dia hanya ragu-ragu untuk mengambil tindakan, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak tahu kapan dia benar-benar dipenjara di udara oleh tangan besar. Selain itu, kekuatan pihak lain jelas lebih tinggi darinya. Dia tidak hanya tidak tahu kapan dia terjebak, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Ini juga alasan mengapa penguasa kota memanggil Octayu untuk datang nanti. Teman seiman, lebih baik generasi muda menyelesaikan kebencian di antara mereka sendiri. Bukankah begitu? Ada respons dalam kehampaan pria tua jubah Tao itu merasa bahwa pemenjaraan napas di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan tidak bisa menahan napas lega. Namun, mendengar apa yang dikatakan suara itu, lelaki tua itu sedikit terdiam. Kamu berbicara dengan baik, pihak kamulah yang selalu menempati keuntungan, bukan kami. Nimo Yu ditusuk dengan pedang oleh Erikin dan anggota tubuhnya patah. Tentu saja, kamu tidak perlu bergerak. Tetapi jika kamu mengubahnya menjadi Erikin atau si kecil gendut itu, aku khawatir kamu akan berhenti mengatakan itu. Namun,
Terperangkapnya dia juga membuktikan dugaan penguasa kota sebelumnya bahwa mereka masih belum mengetahui identitas Eric Kin, tetapi Ramaji jelas bukan anak biasa. Apa yang teman seiman katakan adalah bahwa kita akan memiliki periode nanti. Meskipun dirinya merasa jijik, bagaimanapun, kekuatan dirinya tidak sebaik orang lain. Penatua Jubah Tao tidak mengatakan apa-apa, jadi dia pergi dari sini dengan tangan melengkung. Setelah dia pergi, sosok Tetua Si dan Tetua Yu juga muncul di kehampaan. Secara alami, merekalah yang baru saja menjebak kekuatan di kota kuno Linjiang. Namun, di samping mereka berdua, ada seorang pria paruh baya dengan senyum malu di wajahnya, dan itu adalah Master Pavilion Wang. Dua senior, aku benar-benar tidak bermaksud mengganggu perlindungan keduanya, tetapi melihat putranya diikuti Nimo Yu dan yang lainnya, aku sedikit khawatir, kata Master Pavilion Wang dengan senyum masam. Jangan melihatnya sebagai pemilik pavilion berjubah Tao di kota kuno Linjiang, dia sering terlihat baik, tetapi tingkat kultivasi sejati Master Pavilion Wang juga sangat bagus. Jadi mengetahui kontradiksi antara Eric Kin, Ramaji dan Nimo Yu, Master Pavilion Wang telah mengkhawatirkan hal ini juga, menyelinap, tetapi dia ditangkap oleh Tetua Yu secara langsung. Bagaimanapun, identitas Ramaji masih tersembunyi, tetapi jika Tetua Jubah Tao melihat Master Pavilion Wang datang, dia akan segera menebak banyak hal. Hanya saja Master Pavilion Wang juga agak bingung. Awalnya Master Ji melihat Eric Kin, seolah-olah dia telah bertemu kucing, tetapi dalam beberapa hari, keduanya mengaitkan bahu mereka, dan mereka sangat akrab, penuh kasih sayang. Dia juga memanggilnya saudara, yang membuatnya percuma untuk khawatir. Tidak apa-apa, kamu juga baik. Hanya saja tuan muda jarang kehilangan identitas keluarganya dan keluar dengan bebas. Lebih baik aku tidak mempengaruhinya. Tetua Si melambaikan tangannya dan mengangguk. Senior, Tuan Cheng, dan Tuan Muda tampaknya sangat baik. Aku tidak tahu apakah aku tahu identitas putranya, atau apakah aku punya rencana lain. Master Pavilion Wang berkata dengan hati-hati. Di bawah pengamatan kami, seharusnya tidak ada, dan dia hanya mengajar putranya. Apakah dia mengandalkan kekuatannya sendiri daripada orang-orang di belakangnya? Bahkan jika dia menebak sesuatu dengan samar, ajaran putranya benar. Tetua Si membelai jenggotnya. Putranya mendengarkan semua jenis khotbah dalam keluarga sepanjang hari, dan dia mungkin tidak dapat benar-benar mendengarkannya, tetapi sekarang dia berkeliaran di luar, dan beberapa teman yang dia cari sendiri, sebaliknya, dapat membuatnya lebih berguna. Kudengar Tuan Cheng masih demi Tuan Muda ini, mau memukul Nimo Yu ini. Master Pavilion Wang dengan serius. Ketika dirinya mendengar berita ini sebelumnya, dia tidak percaya. Ada terlalu banyak hal di dunia yang diisukan, dan dia telah melihat sebelumnya bahwa hubungan antara Eric Kin dan Ramaji tidak terlalu baik. Mungkin ketiganya bentrok, lalu Eric Kin kebetulan melukai Nimo Yu. Tapi sekarang aku memikirkannya, masalah ini benar, dan sepertinya keduanya telah menghilangkan kecurigaan mereka sebelumnya. Putra ini Tuan Cheng adalah teman baik Tuan Muda, dan Tuan Muda telah berteman sebelum dia mengungkapkan identitasnya, dan disetujui oleh tetua walinya. Aku khawatir hubungan antara keduanya akan terus berlanjut lebih dekat. Master Pavilion Wang sedikit iri. Eric Kin ini benar-benar beruntung. Setelah berteman dengan Tuan Ji, manfaat lanjutannya akan terlalu banyak. Tapi dia juga harus lebih sadar, ini Tuan Cheng, dia juga harus mencoba yang terbaik untuk berteman. Mungkin kadang-kadang, dia harus meminta bantuan Eric Kin sebagai gantinya. Di bawah, Ramaji juga memperkenalkan wilayah rahasia kepada Eric Kin. Mirip dengan lokasi pertarungan, itu juga merupakan wilayah rahasia yang didirikan bersama oleh peri zaman kuno,
Tetapi ada begitu banyak harta yang hanya terbuka sekali dalam 10.000 tahun, dan itu terbatas pada generasi muda para jenius memasukinya. Eric Kin berpikir, matanya sedikit berkedip. Tidak heran Octayu dengan sungguh-sungguh mengeluarkan undangan sebelumnya. Wilayah rahasia di galaksi ini tampaknya sangat bagus. Bersambung.